Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah yang beranggotakan Lili Husnul Komariah, Miko Wildan Azam, Muhammad Rosyidi, Mufid Fauzi, dan Siwi Dwi Rusita. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sejarah ekonomi di Indonesia. Ada 4 periode di pembahasan topik kami. Yang pertama, pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, pemerintahan transisi, dan pemerintahan reformasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Lama, teman-teman. Di sini perekonomian pada saat Orde Lama ini sangat buruk sekali. Ada beberapa faktornya. Yang pertama yang mempengaruhi adalah infrastruktur ekonomi, baik fisik maupun non fisik selama kependudukan Jepang ini sangat mempengaruhi. Nah, perekonomian ini banyak faktor yang memicu. Yang pertama itu struktur ekonomi merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda, di mana kontribusi dari pertambangan, transportasi, bank, dan pertanian komersial yang umumnya dimiliki perusahaan asing memiliki kontribusi dominan pada PDB-nya. Akibatnya banyak partai politik yang semuanya ingin berkuasa sebagai konsekuensi sistem politik demokratis. Sering terjadi konflik antara partai dan yang sangat berkepanjangan sehingga tidak memberikan kesempatan untuk membentuk suatu kabinet pemerintahan yang sangat-sangat solid. Nah, jadi itu Orde Lama yang pertama. Jadi banyak menyusun program pembangunan itu sangat sulit pada saat Orde Lama. Nah, faktor yang kedua adalah di dekade 1950-an laju pertumbuhan rata-rata hampir 7%, namun turun sampai 1,9% selama setahun. 1960-an bahkan menjadi hanya 0,5 sampai 1965 dan 0,6 di tahun 1966. Faktor yang ketiga adalah defisit saldo rencana pembayaran dan APBN itu terus membesar. Jadi rata-rata APBN dari tahun ke tahun itu sebesar 151 juta dan pengeluarannya 359 juta. Faktor yang keempat adalah tingkat inflasi hampir 300% dikarenakan rendahnya volume barang, supply, dan tingginya permintaan akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dalam rangka itu membiayai perang pembebasan Papua, pertikaian dengan Malaysia, dan pemberontakan di daerah. Nah, akhirnya di sini Indonesia mengeluarkan kebijakan. Di sini ada 6 kebijakan. Yang pertama, Kabinet Hatta, Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali, dan Kabinet Burhanuddin. Begitu teman-teman, itu sedikit penjelasan dari pemerintahan Orde Lama. Saya akan meneruskan presentasi dari saudari Siwi. Langsung saja, pemerintahan pada masa Orde Baru. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, tujuan dalam jangka panjangnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar guna mengatasi masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Perekonomian Indonesia pada masa ini ditandai dengan adanya kebijakan terkait. Yang pertama, rehabilitasi ekonomi dalam negeri untuk menekan tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi. 2. Pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. 3. Penyusunan repelita secara bertahap dengan target yang jelas dimulai dari repelita 1. 4. Menjalin kembali hubungan dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. 5. Kembali menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia, IMF, dan sebagainya. 6. Dibentuk kelompok WB, IMF, ADB, konsorsium yang disebut Intergovernment Group on Indonesia, IGGI, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. 7. Paradigma pembangunan ekonomi dengan konsep politik trilogi pembangunan
stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Perekonomian pada saat ini ditandai dengan antara lain swasembada pangan atau beras, didukung modernisasi sektor pertanian dengan penerapan teknologi baru, khususnya sistem irigasi, pupuk, dan tata cara tanam. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. PDB Indonesia meningkat tajam dari 2,7 triliun rupiah pada tahun 1969, 20 tahun kemudian sudah mencapai 4,8 triliun rupiah. Tingkat inflasi menurun hingga 5-10% pada dekadean. Beberapa faktor kenapa ekonomi pada masa ini lebih baik antara lain: 1. Kesolidan dan kemampuan kabinet. 2. Penghasilan ekspor yang cukup besar dari minyak pada dekade tahun 1970. Kemudian kemudahan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dan masuknya PMA pada dekade 1980-an. Sistem politik dan ekonomi terbuka, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Dengan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Miko. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosidi. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dipresentasikan oleh Mufid Fauzi. Ya, saya akan membahas presentasi tentang pemerintahan transisi. Transisi demokrasi dapat didefinisikan sebagai masa peralihan sebuah rezim kekuasaan yang sebelumnya dari kekuasaan yang lama menuju ke kekuasaan yang baru. Transisi demokrasi biasanya menjelaskan berbagai proses politik terjadi pada masa pergantian kekuasaan. Transisi politik pada umumnya terjadi pada masa pemerintahan yang sudah lama berkuasa, sehingga untuk menuju kepada masa pemerintahan yang selanjutnya dibutuhkan masa atau keadaan beralih dari masa pemerintahan yang berlangsung lama sebelumnya beralih ke pemerintahan yang baru. Sedangkan untuk kasus di Indonesia, proses transisi demokrasi yang terjadi disebabkan karena adanya faktor pergantian rezim. Ada beberapa faktor yang cukup mendukung seperti faktor ekonomi, demonstrasi mahasiswa, dan lain-lain. Terus lanjut. Sebab-sebab terjadinya transisi. Yang pertama, menderita kehilangan legitimasi. Itu berawal dari pamor rezim di mata masyarakat yang mulai merosot. Terus yang kedua, transisi demokrasi yang baru terakhir gelombang kedua dan awal gelombang ketiga bermula dari goncangan minyak di beberapa negara. Terus lanjut, yang ketiga, perubahan kebijakan di kalangan gereja Katolik yang mempengaruhi pejabat-pejabat gereja di negara lain, terutama khususnya Amerika dan Eropa Selatan. Terus yang keempat, gemparnya aksi diplomatik Amerika Serikat untuk mempromosikan demonstrasi dan hak asasi manusia yang
didukung oleh masyarakat ekonomi Eropa. Terus yang kelima, pengaruh pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di beberapa negara menyebabkan terjadinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Ya, saya Megowi dan akan melanjutkan presentasi dari saudara Muammar Rasyidi. Saya akan melanjutkan pada bagian 4, menjelaskan presiden-presiden di era reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie, periode pemerintahan pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Kepemimpinan Presiden Soeharto harus diakhiri saat berlangsung reformasi. Presiden Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden akhirnya naik menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto. B.J. Habibie membentuk kabinet reformasi pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, peristiwa penting yang terjadi dalam era beliau adalah saat Timur Leste menyelenggarakan referendum yang akhirnya membuatnya terpisah dari Indonesia. Yang kedua, presiden di era reformasi ini Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut dengan Gus Dur. Periode beliau pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001. Ini untuk pemerintahannya sangat singkat ya, daripada presiden-presiden yang lain. Di kisaran hanya tidak lebih dari 2 tahun ya. Perekonomiannya baik, tetapi semakin buruk dengan ditandai 1. Laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif 0 sampai dengan 5%. Laju inflasi dan tingkat suku bunga mulai menurun. Hal ini mengindikasikan kondisi moneter mulai stabil. Nilai tukar rupiah kembali merosot dari 1 US dollar yang itu senilai 7.000, sebelumnya 2.000, terus sampai dengan 10.000 pada 9 Maret 2021. Pada saat itu 10.000 aja termasuk sudah sangat merosot ya. Yang sekarang bisa dikatakan sampai berapa sekarang? 15.000 berapa? 14.000. IHSG 30 Maret 2021 menunjukkan tren negatif sampai 300 poin. Akhirnya pelaku bisnis menurun kepercayaannya terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun secara politik kurang memuaskan, tapi banyak ya alasannya dari hal tersebut. Salah satunya yakni berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan secara berlanjut. Demonstrasi buruh semakin gencar sebagai cerminan atas tidak puasnya terhadap kerja ekonomi dalam negeri. Pertikaian elit politik, hubungan dengan IMF kurang baik, terutama terkait amandemen UU nomor 23 tahun 1999 tentang BI, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk meminjam dari LN. Revisi APBN 2021 terus tertunda pelaksanaannya, IMF menunda pencairannya. Selanjutnya, Indonesia terancam bangkrut oleh Perancis, klub negara donor, karena jatuh tempo hutangnya pada tahun 2002. Bank Dunia mengancam akan menghentikan pinjamannya jika perjanjian Indo-IMF macet. Pelaku bisnis investor asing semakin enggan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Indonesia tingkat country risk meningkat akibat kondisi politik ekonomi yang tidak stabil. Kondisi pada era ini tidak lebih baik dari era pemerintahan transisi karena permasalahan yang ada sebagai persoalan yang biasa saja atau sederhana. Selanjutnya, setelah dari Gus Dur tadi, presiden-presiden di era reformasi yakni Megawati Soekarno Putri. Beliau menjabat dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 20 Oktober 2004. Berarti ini berapa tahun ya? 23, 43. Nah, 3 sampai 4 tahun ya. Perekonomian pada era ini tidak terlalu ada perubahan yang signifikan dengan ditandai IHSG dan nilai tukar rupiah cukup signifikan naiknya, tetapi belum dapat kembali ke level yang awal saat Gus Dur dilantik jadi presiden 7.000.
Tingkat suku bunga SBI sebesar 17 di awal Gus Dur sebesar 13%. Tingkat inflasi rata-rata 13,5% pada periode Juli 2002 sampai dengan Juli 2001, sehingga hal ini mengkhawatirkan pelaku bisnis karena asumsi APBN 2001 hanya 9,4%. Laju pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,3% pada tahun 2002. Tahun sebelumnya hanya 3,8%, berarti ada kenaikan di kisaran 5%. 0,5%. Pendapatan per kapita meningkat US 697 menjadi 1191. Nah, ini juga ada kenaikan. Nilai ekspor juga naik 5% dari tahun 2002 dan tahun 2004 menjadi 12%, naik 7%. Selanjutnya setelah dari Megawati Soekarno Putri, yakni presiden di era reformasi Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY. Periodenya dari tahun 20 Oktober tahun 2004 sampai dengan 20 Oktober tahun 2014. Ini dua periode berturut-turut. SBY mengalami 2 kali periode menjadi presiden RI, dan perekonomian pada era ini dengan ditandai adanya kenaikan harga minyak dunia dari 45 sampai 70 dolar AS per barel pada tanggal Agustus 2005 karena efeknya berpengaruh besar pada APBN. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar per Juli sebesar 10.000, dan sebelumnya padahal juga sudah pernah naik sampai dengan sekian ya. Tapi ketika Megawati itu turun memang. Mengurangi subsidi BBM yang membuat harga BBM pasar negeri meningkat tajam. Misalnya harga solar industri dari 2.200 menjadi 4.000. Tingkat kemiskinan turun dari 16% pada tahun 2005 menjadi 11%. Ini turun kisaran 5% sampai di akhirnya itu tahun 2012. Tingkat bunga SBI tahun 2012 4,5%, suku bunga bank 6%, tingkat inflasi 4,7%. Cukup sekian penjelasan terkait dengan presiden era reformasi pada kesempatan ini. Saya kira untuk penjelasan kelompok 1 terkait dengan sejarah negara Indonesia cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.